Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku mau berikan hidupku bagimu, Tuhan. Seluruh hidupku, seluruh jiwaku, ini hatiku, Tuhan. Ku berikan hanya bagimu. Ku mau memuji namamu, ku mau berikan yang terbaik hanya bagimu, Tuhanku. Yesus, ini hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku mau beri yang terbaik hanya bagimu, meninggikanmu, menyembah namamu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini yang terbaik hanya bagimu, Tuhan Yesus. Kami beri yang terbaik untuk menyembah Engkau, untuk memuji namamu. Kami menyembah-Mu, Tuhan, Allah yang besar. Ini hidup kami, Tuhan, ini jiwa kami, ini hati kami. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi-Mu, Tuhan. Semuanya, Tuhan,
untuk memuji nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beri yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami berikan segalanya hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali di hari yang baru. Mari sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita mau ambil waktu untuk sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudara, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa there is victory in our Lord Jesus Christ. Ada kemenangan through Jesus Christ, melalui Yesus Kristus. Ayat 57 berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kok tiba-tiba berbicara tentang kemenangan? Maksudnya apa? Kalau saudara mau ambil waktu lagi, nanti saudara baca ayat 56, 55, seterusnya ke atas. Ya. Di ayat 56 dikatakan bahwa sengat maut itu adalah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Mengikat, membelenggu. Tetapi kemenangan, kemerdekaan diperoleh oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila kita percaya Yesus dengan sungguh, maka ada kemenangan dalam setiap hidup kita. Nah, ketika sekarang kita sudah tahu bahwa ada kemenangan di dalam Yesus Kristus,
Maka di ayat yang ke-58 dinasehatkan kepada saudara dan saya, karena itu berdiri teguh. Akhir zaman hampir tiba di depan mata kita. Bahkan kita bisa bilang bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Kayaknya sudah tidak punya kemampuan untuk berdiri teguh karena seperti berdiri ya di tepi pantai ketika kita semakin masuk, kekuatan ombak itu semakin kuat. Kita gak bisa berdiri teguh lagi. Karena tantangan begitu, kalau bahasa sastranya, membahana begitu ya. Tantangan begitu menggelora ya. Sehingga kita itu lihatnya bukan Yesus lagi. Tapi kita cuma ingat, aduh tantangan lagi, aduh masalah lagi. Gak selesai-selesai. Yang satu belum selesai, mulai masalah baru lagi. Wes, urip, hidup. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini membangkitkan iman saudara dan saya. Karena itu saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Setiap persekutuan kita dengan Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jeripayah kita tidak sia-sia. Apa itu jeripayah saudara? Hal sekecil apapun yang saudara lakukan dalam ruang lingkup atau dalam koridor ucapan syukur kepada Tuhan. Tindakan sesederhana apapun yang merupakan hal di mana kita melakukan firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Doa sependek apapun yang saudara ucapkan. Doa di saat saudara merasa saudara tidak layak untuk berdoa. Hal sekecil itu pun tidak sia-sia. Kenapa? Karena yang memberi kemenangan itu Tuhan Yesus. Ketika kita terima Yesus, maka setiap hal yang kita kerjakan, kita tidak perlu banding-bandingkan sama orang lain, pasti kita kalah. Saya pun kalau dibandingkan hamba-hamba Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan besar, saya pasti kalah. Saya belum sempurna, saya belum sesempurna mereka. Saya masih banyak kelemahan, saya masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Tapi hidup kita itu bukan untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain. Hidup kita urusannya ya kita sama Tuhan Yesus. Pandang Yesus, lakukan firman, sudah. Kalau orang lain terima mujizat lebih dulu, praise God. Kalau kita belum, don't worry, you will. Saudara akan menerimanya. Gak usah takut, gak usah kecewa, gak usah kecil hati. Seakan-akan kalau orang lain terima mujizat, kita itu merasa, aduh ya sudah, aku ketinggalan ya. Aku gak akan bisa terima mujizat. No. Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan punya cara sendiri. Bagian kita adalah terus melakukan firman dengan setia. Bagian kita adalah berdiri teguh. Tidak goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, jangan dibalik. Pokoknya saya giat kerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi hidupnya gak sungguh-sungguh dan seterusnya. Gak ada artinya. Yang jelas ketika kita sadar bahwa kita diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus, hidup kita fokusnya, tumpuan utamanya itu Yesus. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Yesus. Saudara melayani karena saudara mengasihi Dia. Bukan karena memenuhi absen jadwal saja. Bukan karena saudara yang paling pintar. Bukan karena saudara yang paling senior. Bukan karena tidak ada orang yang berani menggeser saudara. Enggak. Loh iya ya. Orang ini gak bisa main tapi kok masih dijadwal. Karena Tuhan mau. Kalau Tuhan gak mau, Tuhan selalu punya cara untuk menyingkirkan. Dan itu terjadi berkali-kali. Bukan dengan cara manusia. Nah, bagi saudara yang masih diberikan kesempatan, diberi waktu, ayo tetap berdiri teguh. Buat apa aku melayani? Dapat apa sih melayani di gereja itu? Dapat uang juga enggak ada promosi,
masa depan kita suram, silahkan whatever you say. Tapi yang jelas, ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Hari ini saudara, tepat pada hari ini, ya kebetulan juga saudara, anak-anak EOG akan berangkat retreat, naik ke atas gunung ya. Mereka ini masih muda, harusnya keluar ya, having fun dan seterusnya. Tapi mereka malah ambil waktu, ini yang saya tahu 100 orang lebih yang ikut tahun ini ya. Mereka ambil waktu untuk mencari Tuhan. Nah ini, tidak sia-sia ini. Jerih payah ini gak sia-sia. Jerih payah mereka selain keluar dana, ya, mengurangi waktu liburan mereka, ya, dan seterusnya. Ya, harus tambahan uang jajan dan seterusnya. Tapi gak sia-sia. Ini aja yang kita perhatikan. Fokus kita adalah ini. Bahwa kalau kita pandang Yesus, walaupun kita berada di akhir zaman, tantangan semakin berat. Kita tetap berdiri teguh karena kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Demikian juga saudara. Pagi hari ini kalau saudara merasa doa kita belum dijawab Tuhan, bukan berarti dia tidak jawab doa saudara. Pagi hari ini kalau saudara merasa sepertinya tidak ada yang berubah, justru momen-momen seperti itu sebetulnya sedang terjadi sesuatu. Karena saudara sedang di-stretch, saudara sedang ditarik. Tidak terasa. Tapi saudara sedang di-enlarge. Kapasitas saudara sedang diperbesar. Tidak usah takut. Challenge will never make you die. Challenge will only enlarge your capacity. Tantangan hanya akan memperbesar kapasitas kita. Sehingga nanti ketika saudara diberkati, daya tampungnya jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, sambut hari yang baru, berdiri teguh, jangan goyah, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saudara bekerja di sekuler pun, kerjakanlah itu seolah-olah seperti untuk Tuhan. Ya, bersyukur pada kemenangan yang diberikan oleh karena Yesus berikan itu kepada kita semua. Puji nama Tuhan, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.